Film yang akan saya bahas kali ini ialah film Metropolis. Metropolis merupakan salah satu film yang dapat dikategorikan sebagai film Jerman Expressionism film. Film bisu ini dibuat oleh sutradara bernama Fritz Lang. Film ini dirilis pada tahun 1927 dan pernah dinyatakan sebagai film yang langka. Penulis film ini ialah istri dari Fritz Lang, yaitu Thea von Harbou. Dikutip dari Metropolis 1927 tahun 2012, film ini mempunyai konsep mengenai masa depan yang dianggap berani. Karena itulah alasan yang membuat film Metropolis sebagai film terbaik. Namun, saat ini film Metropolis sudah dapat ditemukan dengan utuh, walaupun film tersebut harus melewati masa restorasi. Film ini menggambarkan dua kasta yang ada di dunia. Kasta pertama adalah orang-orang golongan bawah, seperti budak. Kasta kedua adalah orang-orang golongan atas yang hidup di dalam kemewahan. Film ini mengisahkan tentang sebuah kota yang ada di masa depan, bernama Metropolis, dipimpin oleh pemimpin yang tidak berbudi baik, yaitu Fredersen. Fredersen ini memiliki seorang anak bernama Freder. Pada suatu hari, Freder bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Maria. Namun, di sini Freder menyadari bahwa ia dengan Maria berasal dari kasta yang berbeda, di mana Freder berasal dari kasta atas dan Maria berasal dari kasta bawah. Saya akan membahas mengenai mise-en-scène yang ada di dalam film Metropolis. Mise-en-scène yang ada di dalam film ini menurut saya cukup menjadi perbincangan dan diiringi dengan adanya alur ataupun plot yang memberikan kesan wah pada tahun itu. Film ini unik dalam mengartikan suatu kasta ke sebuah setting tempat dan didukung dengan adanya lighting yang memiliki relation yang kuat antara plot dan juga setting. Begitu juga dengan pemeran dalam film tersebut yang dapat membangun dan memberikan kesan menarik pada film ini didukung dengan kostum yang digunakan, sesuai dengan tema ataupun tahun pada masa pembuatan film tersebut. Lalu, mengapa film ini bisa dinyatakan sebagai film yang termasuk dalam kategori German Expressionism? Pertama-tama, saya akan membahas setting yang ada pada film Metropolis. Berdasarkan mise-en-scène of Metropolis pada tahun 2015, film ini mengambil dan menggambarkan latar kota Metropolis di masa depan. Latar kota yang ada memiliki kesan futuristik. Dapat dilihat, Fritz Lang banyak menggunakan impossible set. Dibuktikan dengan adanya bangunan yang berdiri dengan sudut dan bentuk yang sudah terdistorsi yang memberikan kesan cukup aneh dan menggambarkan berbentuk segitiga. Distorsi yang digambarkan mengartikan masyarakat yang sedang terpelintir. Hal itu dapat terbuktikan dengan melihat kondisi masyarakat bawah pada film yang terus-menerus bekerja sangat keras. Dan bentuk segitiga pada bangunan dapat merepresentasikan sistem kasta pada film Metropolis. Hal itu dapat saya buktikan pada bagian tempat di mana kaum pekerja miskin tinggal dan nampak mustahil ada di dalam kehidupan nyata. Namun, setting tempat tersebut berhasil memberikan kesan bahwa tempat itu memang terkhusus untuk pekerja miskin. Selanjutnya, ada adegan yang menunjukkan roda yang berputar. Hal itu memberikan arti bahwa keadaan kota saat itu berjalan secara teratur. Dapat dibayangkan betapa kerennya film ini pada saat itu, karena sang sutradara dapat terpikir untuk membuat set roda berputar dan memberikan makna bahwa seolah keadaan di kota berjalan dengan normal. Berdasarkan mise-en-scène of Metropolis tahun 2015, kostum yang digunakan dalam film ini sangat mendukung, yang diperlihatkan oleh para pekerja kasar dengan menggunakan seragam pekerja, gambaran seragam yang polos dan sederhana. Pembawaan aktor yang terikat dengan adanya sistem yang berlaku dari kota Metropolis dan diiringi dengan adanya penampakan jeruji yang memberikan kesan bahwa mereka sedang terikat pada sistem yang diberlakukan dari kota Metropolis. Dari kedua hal tersebut, film Metropolis membuktikan adanya hubungan yang kuat antara setting dengan aktor. Ini merupakan puncak dari pembahasan saya, lighting. Lighting merupakan salah satu bagian yang cukup unik untuk saya bahas. Fritz Lang menggunakan unsur gelap terang pada film ini, dengan adanya high key yang menggambarkan keadaan rakyat kasta atas yang hidup dalam keadaan damai dengan unsur terang, dan low key yang menggambarkan keadaan rakyat kasta bawah yang hidup dalam keadaan yang terpuruk dan tertindas dengan unsur gelap. Dengan adanya bayangan kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan gedung pencakar langit,
Itu yang membuat saya terheran-heran. Karena film ini benar keberadaannya dan kenyataannya di masa depan. Film ini sangat layak untuk dikatakan film yang sukses. Film ini juga memberikan pesan moral yang sangat menarik bagi setiap orang yang menontonnya. Walaupun film ini hanya sebatas film bisu, namun banyak hal menarik yang ada di dalam film ini.